Pemirsa, pelaku begal sadis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang melukai siswi SMK akhirnya ditangkap. Saat penangkapan, pelaku berusaha melawan hingga dihadiahi timah panas oleh petugas. Warga berhasil menangkap pelaku begal yang beraksi seorang diri terhadap pengemudi ojek online di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang tertangkap sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Aksi begal terjadi saat korban sedang menunggu orderan dihampiri pelaku yang berpura-pura sebagai penumpang dan meminta antar ke tempat tujuan tanpa menggunakan aplikasi resmi. Pelaku langsung menodong korban dengan sebilah pisau. Aksi pelaku gagal lantaran korban berusaha melawan. Korban mengalami luka di bagian bahu kanan dan mendapat perawatan medis di rumah sakit. Cuci tangan mau bikin es, tiba-tiba ada yang lari. Pas begitu ada orang yang ngejar, 2 orang. Tahu berapa orang saya nggak tahu. Ya, cuman dia neriakin ada begal. Ya kita yang lagi nongkrong ya respect lah. Teman-teman saya yang lagi nongkrong respect. Begitu saya kejar, ditangkap teman-teman saya, ketangkap. Adalah pengemudi ojek daring yang saat itu sedang mangkal di ruko Menteng. Dan pelaku berpura-pura sebagai penumpang minta diantar sampai ke Tives. Korban mengalami luka di mana? Korban mengalami luka di bahu sebelah kanan dan sudah kami lakukan pengobatan. Kasus pembegalan yang menimpa pengemudi ojek online ini dalam penanganan Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Bekasi. Ya, mohon maaf pemirsa, informasi sebelumnya adalah pembegal yang berpura-pura menjadi penumpang. Kita ke informasi selanjutnya. Pelaku begal sadis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang melukai siswi SMK akhirnya ditangkap. Saat penangkapan, pelaku berusaha melawan hingga dihadiahi timah panas oleh petugas. David Elpando, warga Pedamaran Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan harus merintih kesakitan saat berjalan. Pasalnya kakinya ditembak Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. David merupakan pembegal yang bekerja sebagai pencari barang rongsok. Pelaku mengaku nekat membegal seorang siswi SMK demi membayar utang. Pelaku digerebek di tempat persembunyiannya di Desa Sepucuk. Dia bersembunyi di kebun karet. Tempat keluarganya tahu gimana itu, Din? Di rumah temannya. Di rumah temannya. Itu dikasih tindakan tikas dan terukur ya, Din? Karena dia berusaha melarikan diri pada saat melakukan penangkapan. Kita lakukan tindakan tikas itu. 3. Di mana-mana coba belakang? Belakang kali, Kak. Semuanya di belakang? Iya. Apa yang diambil? HP, Kak. Sama? HP itu, pas aku ambil HP, mau naik motor aku udah taunya mogok, jadi ngambil motornya pula. Oke, jadi begal kita ya? Iya. Itu korban siapa? Kenal? Gak kenal, Pak. Pakai seragam apa dia? Sekolah, Pak. Sebelumnya warga dikebarkan dengan penemuan seorang siswi yang terkapar di jalan menuju desa wisata Buraik di Kecamatan Tanjung Batu. Korban alami luka parah di bagian punggung akibat senjata tajam. Bahkan tubuh korban sempat dibuang oleh pelaku ke dalam sungai tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang menemukan korban langsung membawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Korban selamat dan masih dalam perawatan intensif. Sementara pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi menangkap 3 pelaku begal di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. 2 orang kaki pembegal terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tiga orang pembegal dikejar polisi. Telah tertangkap pelaku. Masa jam. 2 diantaranya dihadiahi timah panas oleh polisi setelah berusaha kabur. Komplotan begal di jalur wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi karena sudah puluhan kali beraksi di ruas Jalan Ngembal, Nongko Jajar arah menuju Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan.
3 pelaku SF, SL, dan RS pun langsung diamankan ke Polres Pasuruan. Jadi untuk tersangka SF kita berikan tindakan tegas terukur dan juga tersangka SA kita berikan tindakan tegas terukur. Modus operandi yang tersangka lakukan ini, mereka adalah komplotan begal yang sering kali meresahkan ataupun sering kali melakukan tindak pidananya di Kabupaten Pasuruan. Kelompok mereka ada 7 orang, namun kita sudah berhasil menangkap 3 orang, masih tersisa 4 orang, di mana 4 orang ini akan kami kejar terus, kemanapun mereka lari, sampai lubang semut pun akan kita cari. Ya. Dari tangan tersangka disita 2 sepeda motor, celurit, dan pakaian. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi menangkap 3 pelaku pengeroyokan seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara. Pemuda dikeroyok dengan ditikam senjata tajam hingga tewas. Tangis keluarga tak terbendung saat jenazah pemuda berusia 26 tahun tiba di rumah duka. Keluarga tak menyangka nyawa Retno melayang karena dibacok anggota geng motor. Retno menjadi korban pengeroyokan di Jalan Ilyas, Kelurahan Seimati, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Retno yang sedang membonceng istri dan 2 anaknya diikuti oleh kawanan geng motor. Di tengah jalan, Retno dikeroyok di depan istri dan 2 anaknya. Retno ditikam senjata di bagian dada kiri dan kepala. Namun kurang dari 12 jam, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku. Salah seorang geng motor ditangkap sesaat setelah peristiwa penyerangan terjadi di Kecamatan Medan Labuhan. Sementara 2 orang remaja lainnya ditangkap di kawasan Gang 8 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. 2 dari 3 pelaku merupakan otak pembacokan. 3.00 itu ada pengeroyokan dan juga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian dalam waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam, Satreskrim Polres Belawan yang di backup oleh Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 2 adalah otak daripada pelaku ini dan ada beberapa lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 2 buah celurit, 3 sepeda motor. Kini petugas masih memburu kawanan geng motor lainnya, sementara para pelaku yang ditangkap telah dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses hukum. 2 orang gadis berhasil menggagalkan aksi pencurian motor di Kebonjeruk, Jakarta. Pelaku memanfaatkan situasi jalanan yang sepi saat melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku menepikan kendaraannya di jalanan di lingkungan yang sepi di Jalan Daud 2, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku kemudian mencoba mencongkel lubang kunci motor milik korban yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku terpergok oleh pemilik motor yang langsung berlari ke depan rumah. Pelaku pun panik dan melarikan diri. Aksinya gagal terlaksana. Katanya anak saya dengar suara kayak kotek gitu loh. Dia keluar buru-buru, dia cuma sempat nengok ke jendela kan. Ternyata itu orang tuh kan udah nunggu situ kedua, udah dia masuk lagi. Gak lama dia dengar lagi 2 kali kotek-kotek pecah, kayak patah gitu. Dia keluar sini, dia lihat motor udah nyala, dia langsung teriak maling-maling gitu. 2 orang Pak. Jadi motornya kan di depan rumah Pak Haji. Terus udah gitu posisi nyala kayaknya motornya. Karena pas dia maling langsung naik motor, langsung lari ke arah kanan. Atas kejadian ini, pemilik rumah telah melaporkan kasus ke pihak keamanan setempat untuk memperketat keamanan lingkungan serta penambahan unit kamera CCTV akan diperbanyak.